Oke, sobat ternak. Kali ini kita bongkar saja semuanya ya. Tidak ada rahasia-rahasia di peternakan kita, khususnya ayam kampung. Kalian juga bisa lihat sendiri bagaimana tumbuh kembang ayam kampung ini sangat pesat sekali. Dan 2,5 bulan itu sudah mencapai bobot 1,2 kilo. Dan kondisinya sangat sehat sekali teman-teman. Nanti kita akan praktekkan ke kandang. Terlebih dahulu saya akan berikan kunci utamanya teman-teman. Kalian tidak perlu lagi membeli-membeli ataupun ada suplemen ini, apa segala macam membuat ayam itu menjadi sehat. Itu beli semua teman-teman. Artinya ini jauh lebih baik dari semuanya teman-teman. Kenapa? Karena pengalaman saya sudah beberapa hampir puluhan tahun ya. Jadi perkembangan ayam kampung itu dia tidak sakit teman-teman. Saya tidak takabur, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui, ini ada campuran bahannya yang sangat spesifik saya kasihkan kepada teman-teman, bisa dipraktekkan di rumah. Modalnya hanya blender seperti ini ya. Nanti digiling halus apa aja bahannya. Yang kalian lihat di sini ada 2 bahan lagi yang belum masuk teman-teman. Dan di sini kalian bisa manfaatkan dari jahe-jahe ataupun kunyit-kunyit yang sudah layu ataupun yang sudah tua ya, bisa dibeli nanti di pasar, cari yang paling murah saja, artinya lebih efisien. Untuk takarannya nanti saya akan detail memberitahukan kepada teman-teman. Ini sebagian sudah saya pilah-pilah ya, yang kotor-kotor ataupun yang ada berjamur seperti ini. Ini seperti sudah keriput gitu, tapi tetap saya manfaatkan teman-teman karena nanti akan dicoper. Dan bagaimana takarannya untuk 150 ekor ayam dengan usia 3 minggu ke atas sudah boleh ya diberikan ramuan jamu ini agar kondisi cuaca yang ekstrim, hujan ataupun dingin, ayam ini tetap dalam kondisi sehat, vulgar, dan makannya itu sangat tinggi teman-teman. Apa aja tambahannya? Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini tadi kalian sediakan dulu dengan kondisi seperti ini. Ini tadi yang sudah saya sarankan, ambil saja yang sudah layu-layu ataupun yang murah-murah saja ya. Pilih bahannya itu jahe, bawang putih, ini antioksidannya sangat bagus sekali untuk ayam, dan kunyit ini untuk antiseptiknya. Artinya jika ada flu ataupun mata merah, ayam ini mudah karena terserang hawa dingin ya, hujan apa segala macam, daya tahan tubuhnya itu kuat teman-teman. Dan ini antiseptiknya bagus sekali untuk ayam. Dan bagaimana jahe ini untuk penghangat bagi daya tahan tubuh ayam itu sendiri. Dan bahan lainnya adalah ini dia teman-teman, tambahan lainnya adalah daun pepaya ataupun daun kates, dan ini yang masih muda teman-teman ya. Jadi kalian manfaatkan itu. Nanti di sini terlihat ada batangnya juga. Kita manfaatkan dari sini sampai ke sini saja. Nanti di bagian bawahnya ini kita buang. Dan tambahan satu lagi adalah garam teman-teman. Ini bagus sekali untuk ayam karena kandungan-kandungan yang sudah terdapat di dalam 5 bahan ini, baik itu jahe, kunyit, bawang putih, daun pepaya, dan garam inilah kombinasi yang membuat ayam ini menjadi hangat, daya tahan tubuhnya itu kebal seperti ayam hutan teman-teman. Jadi nafsu makannya tinggi, 2,5 bulan sudah sampai 1,2 kg. Untuk bahan tambahannya seperti apa pakan yang direkomendasikan oleh peternakan saya ini kepada sobat ternak lainnya, kita akan perlihatkan teman-teman. Ini langsung kita akan praktekkan seperti apa, dan ini nanti bentuknya bisa kita kemas teman-teman. Kita simpan di lemari es, setelah kita chopper, tambahan airnya jangan terlalu banyak. Kunci utamanya itu pada saat nanti kita memberikan pakan kepada ayam ini, kita akan memberikan takarnya sesuai dengan jumlah ayam kita. Saya 150 ekor, ya kurang lebih 150 ekor. Nanti paling kita tambah nanti di pakannya itu saya ambil sekitar 1 ataupun 1,5 sendok saja lalu dicampur. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja prakteknya agar kalian bisa pahami. Tetapi teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel ini bagi yang belum, karena edukasi yang saya berikan adalah pengalaman pribadi yang saya sampaikan kepada sobat ternak semuanya. Oke, langsung saja kita colokkan dulu choppernya. Untuk perlengkapan-perlengkapan seperti mesin-mesin seperti ini, kalian bisa juga cek di deskripsi ya teman-teman ya. Saya sudah menyediakan ini juga ada rekomendasi yang bagus sekali untuk chopper batang pisang, daun-daunan. Ini bisa untuk pakan alternatif yang sangat efisien ya. Tentu saja supaya biaya konsumsi pakan yang dimakan oleh ayam itu tidak membengkak teman-teman. Nah, kita praktekkan seperti apa jadinya. Ini ujungnya yang terlihat paling ujung ini dibuang saja, tapi bagian depannya diambil saja. Nah, inilah yang kita chopper, ini dibuang saja. Oke, kita masukkan semua. Ini kita perkecil sedikit agar mesin choppernya itu tidak terlalu keras untuk bekerjanya ya. Nih, kita masukkan. Takarannya seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat tadi langsung di video ini. Dan ini teman-teman perlu juga kita bantu, jangan seperti kasar gini ya, tergantung mesin chopper kalian teman-teman. Kalau memang mesin chopper kalian itu oke dan kira-kira bisa untuk giling semua ini, ya langsung saja dihajar. Tetapi saya tahu kapasitas chopper saya ini teman-teman, artinya ini dulu punya ibu saya yang ya sudah, karena ada dia 2, saya manfaatkan 1, saya bilang untuk ternak. Oke,
Jadi diperbolehkannya, dan ini semua nanti kita akan giling teman-teman dengan bantuan air sedikit saja ya. Artinya agar penggilingannya lebih halus ataupun bisa digiling oleh mesinnya teman-teman. Nah, saya rasa seperti ini sudah cukup ya. Kita masukkan semua ke dalam. Jangan lupa garamnya, ini takarannya. Lalu tambahkan air. Airnya juga tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Oke, kita colokin dulu. Oke teman-teman, sudah selesai. Kenapa saya tidak paksakan lagi airnya terlalu banyak? Karena ini nanti kita akan simpan teman-teman. Jadi yang dipergunakan itu intisarinya saja, nanti supaya tidak terlalu banyak air. Jadi kita akan simpan di wadah. Yang kita pergunakan itu nanti saya akan berikan takarannya. Kalian sesuaikan nanti dengan ayam yang ada di tempat kalian. Ini kita tuang dulu. Seperti ini udah halus ya. Jangan sampai ada yang tersisa ya, karena ini bagus sekali untuk ayam. Jadi kalau ada nanti sisanya bisa kalian kuas agar semuanya terambil ya. Nah, saya sudah menyediakan tempat teman-teman. Jadi wadahnya itu ada seperti ini. Terserah tempat kalian mau menyediakan tempat seperti apa. Yang pasti ini nanti akan kita masukkan semua ke dalam ya. Supaya dari sinilah nanti kalau kita lihat nanti cuacanya ataupun kondisi ekstrim, itu kita bisa beri pakannya itu ya 2 hari sekali teman-teman. Tetapi kalau kondisi cuaca itu memang dalam keadaan ya hujannya juga jarang, itu bisa kita berikan ini kepada ayam pada saat seminggu sekali saja. Ataupun 2 minggu itu 3 kali. Jadi bukan setiap hari teman-teman. Makanya perlu ini kita simpan saja, kita stok saja, kita tempatkan nanti di lemari es saja. Di bagian bawah ya, jangan sampai pembekuan ya. Nah, ini kita simpan di sini. Nanti simpannya di lemari es saja. Jangan sampai dia beku, jangan di tempat pembekuan. Nah, oke, lanjutannya seperti apa? Kita lanjut ke praktek pembuatan pakannya teman-teman. Saya tidak mau langsung tanggung-tanggung ya. Artinya supaya tuntas pembelajarannya kalian dapat. Nah, di sini ada mesin chopper yang harganya tidak terlalu mahal dan ini sangat rekomendasi sekali untuk kalian terapkan di tempat sobat ternak sekalian ya. Artinya saya menggunakan ada batang pisang yang sudah saya potong tidak terlalu kasar. Dan di sini ada daun singkong dan daun kates campurannya teman-teman, agar terlihat vitaminnya itu tercukupi di sini. Dan di sini nanti untuk pakannya itu seperti apa kita langsung akan olah teman-teman ya. Kita akan olah dengan ini praktek kecil saja. Nih, kita akan chopper. Ini kita praktekkan saja. Langsung di sini. Ini mesinnya bisa kalian cek ya di deskripsi. Ini mesin rekomendasi yang terbaik karena banyak yang menjual teman-teman. Saya lihat toko yang ini bagus sekali ya. Artinya ini rekomendasi buat kalian terapkan di tempat kalian. Nah itu dengan 4 mata pisau, kapasitas tidak terlalu tinggi, sekitar 70 watt ya. Jadi aman, ramah ya untuk arusnya di rumah. Ini tinggal kita colokin saja. Tinggal masukkan. Dan ini halus sekali ya teman ya. Mesinnya ini bisa menggiling halus sekali.
Karena saya ini membuat contoh teman-teman, jadi tidak terlalu banyak ya. Ini dibantu pakai stick saja. Kalian bisa ciptakan pakai bambu agar kacau pinggirnya aja. Nah, biar tergiling. Karena ilmu-ilmu kayak gini banyak orang yang menggiling itu tidak tahu teman-teman. Artinya tidak pakai bantuan stick. Mereka mengharapkan halus seperti itu. Ya kalau pakai mesin chopper seperti ini ya dibantu pakai stick ini teman-teman. Jadi seperti diaduk, kalian bisa lihat cacahannya itu seperti apa. Oke, saya rasa sudah cukup. Sebenarnya tidak terlalu halus seperti ini pun kalau ayam saya ini langsung sudah luhap ya, habis dibuatnya teman-teman. Tidak perlu terlalu halus. Nah, ada bawahnya. Kalian perhatikan dari bawahnya. Nanti saya akan kuas dari atas. Jadi dia langsung turun ke bawah teman-teman. Nah, ini juga sangat halus sekali teman-teman. Makanya saya dalam video ini kalian beruntung sekali bisa melihat langsung bagaimana jamunya dan langsung bagaimana olahan pakannya. Artinya supaya biaya tidak terlalu besar, hasilnya 2,5 bulan panen 1,5 kilo teman-teman. Nah, ini kita ambil, ini tadi tempatnya supaya jangan terbuang ya. Ada bagian jamunya, ini kita masukkan sini. Nah, ini kan gratis semua nih. Ini bagiannya gratis, batang pisang, daun singkong, daun pepaya itu dicampur seperti ini. Ini lihat cacahannya, halus sekali. Makanya mesin ini sangat rekomendasi sekali. Kalian bisa cek ya di deskripsi ya. Itu toko terbaik, jangan sampai salah pilih toko. Makanya saya sematkan nanti di video ini teman-teman. Nah, sekarang campurannya apa? Oke, saya kasih tahu lagi. Dan ini jurus yang terakhir. Nah, di bahan ini ada pur 511. Ada dedak ikan dan dedak padi. Ini saya sudah campur supaya jangan ribet. Kalau untuk takaran ini tidak terlalu banyak teman-teman. Ibarat kalau daunnya tadi sekitar 70%, kalau purnya ini tadi, campuran ini tadi cuma 30% aja. Nah, jadi bisa merata seperti ini. Aduk merata seperti ini. Nah, seperti ini aja. Nggak usah terlalu banyak, karena kandungan nutrisinya sudah tercukupi dari batang pisang, daun pepaya, dan daun singkong tadi. Ditambah proteinnya tadi dari dedak ikan, dedak padi, dan ada pur 511-nya di sini. Untuk takarannya seperti apa yang campuran di sini kalian bisa cek di video sebelum-sebelumnya. Nah, ini saya khususkan untuk bagaimana jamu tadi. Nah, ini sudah tercampur. Nah, berapa banyak takaran jamu yang kita pergunakan di sini? Nah, lihat ini teman-teman. Ini kalau yang saya buat ini tidak terlalu banyak ya, paling sekitar 3 atau katakanlah ini setengah kilo lah jadinya ya, setengah kilo. Ini untuk kapasitas untuk ayam ya katakanlah sekitar 15 atau 20 ekor lah. Artinya ini sebagai contoh, kalian bisa takarkan nanti. Kalau untuk 20 ekor segini saja teman-teman, tidak sampai 1 sendok full. Jadi artinya yang kita buat tadi itu bahannya bisa kita simpan selama 3 bulan. Kalau hanya takaran 150 ekor ayam ya, 2 bulan lah, 2 bulan bisa ini. Tergantung cuaca sebenarnya saya katakan. Nah, ini perbandingkan nanti, lihat warna yang sebelum dicampur ini, setelah diaduk nanti kalian bisa perhatikan warnanya teman-teman. Dia akan berubah. Nah, langsung ada kontras kuningnya dia. Itu bertanda dari kunyit tadi teman-teman. Nah, video ini sangat bagus sekali ya. Kalian terapkan di kandang kalian agar kalian itu tidak merugi, karena sedikit-sedikit bisa sakit, mata berair, ngorok. Dan itulah banyak keluhan-keluhan yang dialami sobat ternak khususnya ayam kampung. Makanya saya hadir di sini langsung belak-belakan saja memberikan apa yang sudah saya alami, dan itu dibagikan kepada teman-teman, dan ini menjadi pembelajaran yang penting ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita akan kasih. Coba kalian perhatikan, jangan kalian pikir dia nggak mau karena ada kunyit, ada jahe, ada itu. Nah, ini ya. Saya sudah menyediakan kuas untuk membersihkan tempat makannya, karena tempat makannya dari pipa. Jadi saya bersihkan dulu agar nanti kotorannya tidak tercampur dengan pakan. Ini lihat pergerakan mereka. Ini ayam sehat teman-teman. Dia langsung beringas. Bentar ya, ada yang ganjal. Itu ciri-ciri ayam sehat teman-teman. Dia langsung beringas keluar. Kalian mau lihat? Nih. Tuh, langsung dikerubuti. Sebenarnya tempat makannya di dalam ini. Cuman supaya kalian bisa lihat dengan jelas ya. Artinya maka tempatnya aja juga nggak kelihatan. Saking berebutnya mereka. Itu.
Wah, bayangkan kunyit, jahe sudah bercampur di sini. Nah, inilah yang mereka konsumsi. Nah, tuh. Ini. Kuncinya di sini, teman-teman. Nih. Nah, tempat makannya nggak kelihatan kan? Jadi inilah yang buat nanti ayamnya itu menjadi sehat. Nafsu makannya tinggi, teman-teman. Nah, sebenarnya saya memberikannya itu di dalam ya. Ini seharusnya saya bersihin, biarkan mereka di luar itu. Nih. Ini ukuran kandang tidak terlalu besar, hanya 2 kali 2 meter saja. Ini, teman-teman. Nah, inilah fungsi kuas. Nah, fungsi kuas ini tadi untuk membersihkan tempat makannya. Karena di sini ada padi-padi itu naik, ya kan? Nah, jadi kalau udah bersih gini, baru saya tuang tempat makannya tadi. Ya, karena berhubung ini tadi supaya untuk memberikan contoh kepada kalian supaya kelihatan ya. Nah, kita lihat sisanya. Ah, udah mau ludes. Sebentar saja, teman-teman. Kita masukkan ke dalam, yuk. Biar yang lain pada kebagian. Nah. Nah, bayangkan teman-teman. Kunyit, jahe, bawang putih, garam. Nah, itu biasanya untuk masakan ya, untuk masak mereka. Tetapi bahan-bahan itu dipakai untuk membuat mereka sehat. Nah, ludes sebentar aja. Sebenarnya ini bukan takaran untuk ini sekitar 100 ekor, teman-teman. 100 ekor, ini tadi hanya contoh. Jadi kalian bisa tahu bagaimana proses untuk pemberian pakannya. Mulai dari chopper ataupun blender bahan-bahannya tadi, sampai saya memberikan makannya. Dan campuran apa saja yang saya berikan di pakan racikan ya. Artinya supaya hemat. 2,5 bulan, teman-teman. 1 kilo 2 on capai. Kalau untuk jantan bisa 1,4, 1,3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi banyak pemula teknik-teknik seperti ini itu mereka tidak tahu. Yang tahu ayam itu ternak, yang mereka tahu ternak ayam ya sudah kasih makan apa segala macam. Nah, itu bisa 6 bulan teman-teman. Buang-buang waktu kita di situ. Artinya kandang ini tidak berbau. Ramuan yang kita berikan ini tadi membuat efektif kotoran itu tidak berbau. Ini saya berada di dalam. Tidak berbau sedikit pun. Kalian bisa cek nanti setelah kalian terapkan metode jamu ini tadi. Oke teman-teman, saya rasa video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe channel ini, video-video unggulannya seperti keluhan-keluhan kalian di ternak ayam kampung. Kalian bisa tumpahkan di kolom komentar. Saya akan berikan solusinya, bukan mau menggurui, tetapi sama-sama kita belajar berdasarkan pengalaman. Karena ilmu yang paling berharga itu adalah pada saat kita mengetahui, kita memberitahukannya kepada orang lain. Itulah ilmu yang paling tinggi teman-teman. Oke, sekian dulu. Salam sehat dan sukses selalu buat sobat ternak lainnya.